Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dian. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfian yang hadir untuk Anda saat ini di Opini Publik Lintas Makassar Pagi pendengar, edisi hari ini, hari Jumat di 19 November 2021. Dan topik kita pagi hari ini pendengar di Opini Publik terkait konflik warga Kecamatan Ujung Tanah kapan berakhir. Konflik warga Kecamatan Ujung Tanah kapan berakhir, dan sebentar kami akan mengundang partisipasi Anda untuk berpartisipasi bergabung bersama dengan kami pendengar di Opini Publik Lintas Makassar Pagi saat ini melalui line telepon kami di 0821 333394440 pendengar, atau mungkin Anda juga langsung mengirimkan komentar Anda lewat kolom komentar di Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga di YouTube RRI Makassar ya. Karena saat ini kami sedang live di Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga YouTube RRI Makassar. Bersama saya Arti Alfian dan juga rekan pengarah acara saya, ada rekan Syafi'i Rasak dan juga rekan Hasir di pagi hari ini. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk Anda yang ingin berkomentar terkait topik kita konflik warga Kecamatan Ujung Tanah kapan berakhir, akan kami terima. Namun sebelum itu kami hadirkan dulu informasi terkait perang kelompok dari reporter RRI Makassar Kan Sarifudin. Kelompok warga di Jalan Sabutung Baru antar kelompok warga Cambaya dan Sabutung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar kembali terulang. Dua kubu warga saling serang menggunakan benda tajam, busur dan parang. Tidak diketahui apa penyebab sehingga kelompok warga terlibat tawuran. Namun diduga dendam lama karena selalu terulang sehingga pemicunya hanya karena sepele atau salah paham. Kapolsek Ujung Tanah Kompol Arif Amiruddin mengatakan pihaknya selalu melakukan patroli wilayah untuk mengantisipasi tawuran warga. Namun para pelaku saling serang ketika polisi meninggalkan lokasi rawan tawuran kelompok warga. Dikatakan telah dilakukan penindakan terhadap warga yang diduga terlibat tawuran dan barang bukti anak panah yang digunakan saling serang dibawa ke Mapolres Pelabuhan Makassar untuk proses. Kemudian mendapat laporan kami dari Polsek maupun dari Polres Pelabuhan Makassar merespon upaya persuasif untuk membuarkan supaya tidak berkembang. Anak busur tadi kita amankan, kemudian ada 3 orang sekarang sudah kami bawa di Polres Pelabuhan. Setiap hari, setiap malam kami melakukan pengamanan di wilayah tersebut. Menurut Kompol Arif Amiruddin, untuk mengantisipasi tawuran susulan warga, pihaknya menempatkan personil untuk berjaga-jaga di lokasi, dibantu personil dari Polres Pelabuhan Makassar. Itu dia pendengar Pro 1 RRI Makassar ya, informasi dari rekan reporter Sarifudin di kesempatan pagi hari ini terkait topik opini publik kita di Lintas Makassar Pagi, yaitu konflik warga Kecamatan Ujung Tanah kapan berakhir. Ini memang boleh dikatakan konflik yang terus-menerus terulang ya, dan tentunya apa sebenarnya sanksi yang harus diberikan sehingga bisa menimbulkan efek jerah sehingga perang antar kelompok ini tidak terjadi lagi, khususnya di Kecamatan Ujung Tanah dan sekitarnya. Kami mengundang partisipasi Anda pendengar untuk berpartisipasi bersama kami berkomentar terkait topik kita di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Saya Syamsul Bahri di Makassar. Oke, Pak Syamsul Bahri yang ada di Makassar. Silakan Pak Syamsul. Ya, inilah saya kira memang ini persoalan kota. Kita hilang hampir banyak proses COVID pada penyakit perceraian. Ya, cuma menurut saya belum melebar persoalan. Ini kan udah berapa kali yang dalam pendatangan ini. Sudah 3 kali. Termasuk di bulan Jaya yang 3 itu sering terjadi. Menurut saya kalau pemerintah ada yang ditangkap itu kalau perlu diambil orang tuanya dulu dan panggil orang tuanya lah ketika ditangkap ambil orang tuanya pada mendengarkan anaknya, karena terus terang pembinaan itu harus mulai dari orang tua. Jadi menurut Pak Syamsul Bahri ketika anaknya ini diamankan, orang tuanya juga harus ikut begitu Pak? Artinya ikut dipanggil dalam penyelesaian. Karena kan anak-anak rata-rata anak yang tidak bisa ditahan ini di bawah umur, hampir di bawah umur. Apalagi kalau yang tua ya pasti ditahan, tapi yang tidak ditahan itu yang biasa membuat pemicu seperti anak-anak di bawah umur. Kan dia sudah berpikir bahwa saya tidak bicara. Ya, tapi kalau dilibatkan orang tuanya, saya kira mereka pasti sadar. Tapi apakah ini bisa memberikan efek jerah ini sehingga tidak akan terjadi lagi konflik? Jerah tidak tuntas, jelas ada orang tua. Karena kan yang tidak menjadi perhatian ketika mereka dilepas, pada saat dilepas dipanggil
misalnya orang tua nggak pernah diberikan pembinaan orang tuanya bagaimana anak ini, apa kerjanya, apa ini. Harusnya kan ada pembinaan dari orang tua. Baik. Nah sekarang ketika petugas berkeliaran di situ, kalau petugas ada yang memang sudah terjadi, sebabnya pergi lagi. Tapi kalau Itu petugasnya bagian sudah polisi kalau- tidak berjaga, baru terjadi lagi konfliknya Pak Syamsul Bahri ya. Kasihan polisi kalau persoalan ini cuma di banyak kegiatan yang mau dilakukan petugas, dikerjakan petugas, bukan cuma mengawasi tawuran. Apalagi kita tahu personil kita kan personil polisi di pengamanan itu menurut saya jauh dari banyak kurang, sangat kurang. Baik. Jadi untuk mengawasi semua ini kalau tidak terlibat orang tuanya saya kira ini efek jerah juga biar di penjara 10 tahun kalau memang saya kira bukan itu persoalan di penjara tidak. Kalau tidak ada mereka ini harus ada pembinaan. Harus ada pembinaan. Oke. Dan kalau ada pembinaan libatkan orang tua. Tidak dilepas begitu saja ya, ketika sudah Ya, jangan diamankan dilepas jangan begitu dilepas. Jujur Harus ada pembinaan. Baik. Saya dulu pernah terlibat juga di Kandia. Iya. Terlibat orang yang tak bisa sekarang sudah lanjut tidak ini lagi, tidak ikut-ikutan lagi. Sangatnya. Karena memang orang tuanya susah dari apalagi harus bayar yang bayar orang yang biasanya kan ada rumah yang korban ketika ada tawuran begitu. Ada rumah yang korban, ada orang yang tidak terlibat itu kena dan harusnya kita biayai dan kelas. Ya kasihan. Nah, sekarang kalau orang tuanya sedikit keluarkan dana untuk itu, saya kira memang harus menjadi perhatian. Oke. Kalau pokoknya intinya kalau saya itu libatkan orang tua dalam membina anak-anak yang bertawuran ini. Karena tadi dibilang persoalan sedikit, memang persoalan sepele, tetapi kan kejadiannya hampir setiap hari. Jadi karena persoalan atau bagaimana itu mereka anak-anak mereka rata-rata berita. Baik. Begitu dalam kesempatan mungkin persoalan sendal, ngecek apa. Nah ini sekarang kalau tidak ada pembinaan dari orang tua, saya kira itu Mbak. Iya, terima kasih Pak Syamsul Bahri yang ada di Makassar sudah berpartisipasi juga. Harus ada efek jerah memang yang harus diberikan kepada para anak-anak khususnya yang terlibat dalam tawuran tersebut sehingga diharapkan ini tidak terjadi lagi konflik ya. Dan kalau bisa ini setelah diamankan jangan langsung dilepas, harus ada pembinaan yang diberikan juga dan orang tuanya juga harus tahu ya sehingga harapannya ini tidak akan ada lagi konflik warga yang menimbulkan tawuran. Pendengar, kita terima lagi komentar Anda di Opini Publik Lintas Makassar pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Arti. Bunda Sofi. Iya. Di Makassar. Bagaimana ini Bunda? Konflik Di warga Pau-Pau Kecamatan Permai. Ujung Bukan di Tanah Makassar, kapan ya. berakhir? Iya, di Pau-Pau Permai. Silakan. Ya, kenapa? Gimana tadi? Konflik warga Kecamatan Ujung Tanah ini menurut Bunda Sofi kapan sebenarnya akan berakhir ini Bunda? Ya, itu paling sering kejadian di sana ya. Kita juga tidak mengerti apa sih sebabnya, apa sih kemauannya anak-anak di sana sehingga selalu terjadi tawuran. Dan ini tawurannya bukan main-main tapi main panah, main benda tajam. Bisa itu menimbulkan semua. korban jiwa ya? Korban jiwa, iya. Oke. Dan itu kan sudah berulang-ulang dan di situ tidak ada efek jerahnya. Betul. Terus juga terkadang kalau kita tonton di televisi ya, anaknya diambil, ibunya yang ngamuk-ngamuk. Ya, kalau kita nonton di televisi kan begitu. Protes orang tuanya. Protes, katanya salahnya anak tuh apa. Nah, itu kan orang tuanya tidak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya. Jadi solusinya Oleh menurut Bunda Sofi ini supaya menimbulkan efek jerah buat khususnya buat anak-anak ya yang selalu menimbulkan konflik hingga tawuran ini Bunda. Itu ibunya itu memang harus dipanggil ya dari pihak yang berwenang agar ibunya barangkali bisa memberi kesadaran kepada anaknya. Tetapi kalau memang dasar anaknya juga yang memang tidak mau ini, apapun dilakukan orang tuanya, anaknya tidak ada jerah, tidak ada efek jerahnya. Karena begini Mbak Arti, saya kebetulan punya teman di Polsek Ujung Pandang. Saya biasa kalau ke ruangannya, ruang tahanan itu dilewati. Itu tahanan itu pada berdiri di terawi. Ya, pada berdiri di balik jeruji pintu besinya Polsek Ujung Pandang itu. Kebetulan bersebelahan. Jadi biasa tidak manggil bu, tapi saya tidak perhatikan, saya langsung masuk. Saya tanyalah teman saya,
Saya bilang tahanan apa lagi itu biasa kenakalan. Oh, kenakalan. Itu dia bilang sudah 9 kali masuk di sini. Bayangkan Mbak Arfi. Jadi memang sangat-sangat tidak menimbulkan efek jerah ya? Tidak ada efek jerahnya di apapun. Kita tidak mengerti mau diapakan lagi anak-anak supaya dia bisa jerah, tidak melakukan hal-hal yang yang merusak hubungan antar sesama, antar tetangga atau apapun juga. Dan kenapa sih mesti selalu ada tawuran? Mengherankan juga ya, apa sih maunya kalau dipikir. Iya, jadi saya itu kadang berpikir bahwa ini anak tidak ada efek jerahnya walaupun sudah di dalam tahanan, keluar masih juga diulang. Jadi kita tidak mengerti efek apa lagi yang apakah tidak mungkin juga kan mau dihukum selama bertahun-tahun. Jadi menurut Bunda Sofi ini susah diprediksi konflik warga di Kecamatan Ujung Tanah khususnya ini sulit untuk berakhir ya Bunda ya? Memang sulit itu. Saya nyatakan begitu sulit karena sudah bertahun-tahun itu terulang selalu itu. Sudah mengakibatkan korban jiwa masih juga terulang. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa solusi apa karena tidak ada efek jerahnya. Sudah di dalam tahanan keluar masih juga terulang. Baik. Iya, saya kira itu dari saya Mbak Arti ya. Terima kasih Bunda Sofi di Pau Permai. Selamat pagi, salam sehat juga ya buat Bunda Sofi sekeluarga. Yang lain pendengar Pro 1 RRI Makassar yang juga ingin berpartisipasi memberikan komentarnya terkait topik kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi edisi hari ini pendengar. Jumat 19 November 2021, konflik warga Kecamatan Ujung Tanah kapan berakhir ya? Kita terima kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Dari Pak Wibi. Iya betul. Silahkan, bagaimana ini pendapatnya Pak Wibi? Begini Mbak ya, ini konflik kan bukan cuma di Ujung Tanah saja. Ini di tempat saya. Oh, di bagian mana itu? Jalan Darul Ma'arif Ujung, ya pertemuan dengan Adipura 2. Adipura 2. Ada perang juga Pak. Jadi bukan cuma di Kecamatan Ujung Tanah, hampir setiap titik ini di wilayah Kota Makassar sering terjadi tawuran ya Pak Wibi ya? Iya. Kadang-kadang kita mau lewat situ ada rasa takut ya. Ada rasa takut. Karena biasanya sampai malam hari. Nah, mengenai Ujung Tanah, saya kan sering ke situ Mbak. Setiap hari boleh dikatakan kalau mau ke pelelangan ikan. Iya. Itu pernah saya tertahan Mbak. Tidak berani lewat karena di depan sana terjadi kejar-kejaran. Ini peristiwanya siang hari atau malam hari ini Pak Wibi? Subuh hari. Oh subuh, oke. Iya. Dini hari ya, oke. Dini hari ya. Sehingga kami terpaksa cari putar alternatif jalan lain. Oke, terputus. Pak Wibi dicoba kembali ini line telepon 082133339440 jaringan mungkin sehingga komunikasi kami dengan Pak Wibi yang ada di Makassar ini terputus ya. Dicoba kembali Pak Wibi, yang lain yang ingin berkomentar di Opini Publik Lintas Makassar Pagi kita terima kembali. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dari Mbak Arti. Iya, Pak Abdullah Sewang ya. Betul, Abdullah Sewang iya. Konflik warga Kecamatan Ujung Tanah kapan berakhir menurut Pak Abdullah Sewang? Ini sudah dendam dan kebencian ini. Wih, dendam dan kebencian kayak sinetron ini Pak. Ini dendam dan kebencian ini yang terjadi. Saya minta kepada kepolisian mencari ilmu apa yang bisa diberikan kepadanya mereka. Supaya bisa jerah. Kalau sebagai kata-kata saja, dia tidak mengerti karena di sini sudah terjalin dendam dan kebencian. Iya. Kalau dendam orang masih bisa berhenti, tapi kalau kebencian itu tidak akan berakhir. Iya. Jadi bagaimana kepolisian mencari ilmu? Iya. Atau apakah personil ini harus tetap terus menjaga 24 jam setiap harinya di sana ini Pak Abdullah Sewang? Seharusnya memang begitu. Iya. Karena di sini saya katakan di sini kamera. Kemana merata rakyat aman. Kamera. Itu kamera. Kamera. Iya. Jadi kalau hanya sekedar 1 jam 2 jam lewat saja, itu tidak akan berhenti. Iya. Itu solusi praktisnya menurut Pak Abdullah Sewang ya. Baik. Kita ingat peperangan-peperangan yang hebat apa? Itu terus menerus itu dijaga terus. Iya. Diperangi terus. Dijaga bukan 1 jam 2 jam. Tapi memang kalau memang kepolisian mau memberhentikan mereka. Iya. Iya. Kalau memang kepolisian
kurang tenaga, ya minta bantuan kepada Pak TNI. Oke. Untuk berjaga-jaga. Untuk berjaga-jaga, baik. Iya. Bukan untuk diperangi, tapi hanya diberi pemisahan. Jangan berbuat begini seterusnya. Iya. Jadi saya minta kepada kepolisian, minta cari deh ilmu apa yang bisa, tahap-tahap apa yang bisa dilakukan supaya mereka bisa berhenti. Baik. Karena ini sudah kebencian ini mereka nih sama-sama. Di sana benci, di sini benci, di sana terus benci. Dan memang ada tempat yang dia perebutkan. Selalu kayak sepertinya ingin balas dendam begitu untuk mengetahui siapa yang menang dan yang dibenci itu juga kalah begitu mungkin, Iya, Pak Abdullah dan Sewang. ada tempat pekerjaan yang dia rebutkan itu. Oke. Iya. Baik. Ada. Jadi solusinya menurut Pak Abdullah Sewang, aparat kepolisian ini bisa dibantu dengan TNI bisa berjaga-jaga selama 24 jam setiap harinya. Itu ya solusinya menurut Pak Abdullah Sewang. Boleh begitu, memang begitu. Kalau memang ini mau dibikin aman, begitulah. Seperti dulu kenakalan anak-anak dulu lebih hebat lagi, tetapi apa yang turun? Garnisun. Garnisun itu gabungan seluruh aparat. Iya, bergabung di situ. Garnisun. Jadi bisa dilakukan hal yang sama ya untuk mencegah perang kelompok kembali terjadi, Pak Abdullah Sewang. Iya, seharusnya memang begitu. Kalau tidak, dia tidak akan aman di situ itu. Karena sudah daerah kebencian. Iya, sudah daerah kebencian mereka. Oke. Di sana benci, di sini benci, sudah benci semua. Bengis, semua kebencian bengis mereka ditaruh. Iya. Siap. Jadi memang punya polisi ini mempunyai tahap-tahap untuk bagaimana cara mencegah. Karena memang ada di situ ketua kelompoknya itu. Baik. Siap. Itu seperti apa yang terjadi di pertandingan ketua-ketua kelompoknya yang dibikin dihabisi oleh para aman sampai sekarang aman tidak ada lagi. Terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah berpartisipasi memberikan komentarnya pagi hari ini ya. Sehat Semoga selalu. ini bisa diamankan. Amin. Biar tidak damai asal aman. Biar tidak damai asal itu kalau aman. damai hanya kasat mata saja mereka kita lihat damai. Baik. Iya. Tetapi kalau untuk diamankan ya itulah aparat memang harus ada di lapangan terus. Siap. Baik, terima kasih Pak Abdullah Sewang yang ada di Makassar ya. Harapannya ini personel aparat kepolisian ini bisa menjaga 24 jam setiap harinya untuk paling tidak meminimalisir konflik warga yang bisa mengakibatkan tawuran ya. Terima kasih Pak Abdullah Sewang. Yang selanjutnya mendengar yang ingin berpartisipasi juga boleh silakan 082133339440 dan kami informasikan saat ini kami sedang live dari Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga YouTube RRI Makassar. Jadi buat Anda yang ingin berkomentar bisa langsung menuliskan komentarnya di kolom komentar kami yang saat ini sedang live ya. Kita terima kembali penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Iya, dari siapa di mana Bu? Dari Ibu Intan di Takalar. Ibu Intan yang ada di Takalar. Apa kabar ini Ibu Intan? Terbaik Mbak Arti. Iya, ini langsung mengomentari topik kita di opini publik Bu Intan. Konflik warga Kecamatan Ujung Tanah kapan berakhir menurut Ibu Intan? Oh itu betul kata Pak Hewan tadi. Itu aparat kepolisian. Iya. Kalau harus menambah bantuan mungkin kalau tidak bisa diatasi dari TNI. Harus di situ harus standby di situ Mbak Asti. Standby ya. Karena kita tahu Belanda saja bisa diusir penjajahan itu, apalagi yang hanya sekitar Ujung Tanah itu Mbak Asti. Itu saja yang kita pikirkan kan. Belanda saja bisa kita apalagi yang hanya yang itu di Ujung Tanah itu. Jadi harus standby di situ. Kalau Polri bisa harus menambah aparat itu Mbak Arti. Iya. Dari kan banyak petugas itu. Saya rasa tidak itu Mbak Arti. Tidak sulit ya. Saya rasa Belanda saja bisa
kita usir dari Indonesia, apalagi yang hanya yang ada di ujung tanah itu. Coba Polri meminta bantuan itu pasti ditangani itu, pasti cepat selesai itu Mbak. Pasti cepat selesai. Barangkali itu aja Mbak. Oke, terima kasih Bu Intan. Kota Makassar aman, tentram dan damai, tidak ada lagi keributan-keributan. Saya rasa bisa diatasi itu Mbak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Intan yang ada di Takalar ya. Senada dengan Pak Abdullah Sewang tadi, sebaiknya para aparat kepolisian ini, para personel siaga standby 24 jam setiap harinya, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi konflik warga yang menyebabkan tawuran ya. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi Opini Publik. Dari siapa, di mana Pak? Dari Pak Jono di Makassar. Pak Jono yang ada di Makassar. Silakan. Kabar baik. Pak Jono, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Ini topik kita di Opini Publik kali ini seputar konflik warga Kecamatan Ujung Tanah. Kapan berakhir menurut Pak Jono ini? Lokasinya itu tidak jauh dari tempat saya. Oke, silakan Pak Jono. Ini konflik ini sudah terjadi kurang lebih 6 bulan. Oh, 6 bulan. Kurang lebih setengah tahun. Iya. Tapi kok tidak pernah ada upaya penyelesaian. Iya. Hanya datang tangkap lepas ya itu saja. Tapi tidak ada upaya untuk menimbulkan efek jerah. Mereka. Oh, oke. Iya. Apa sih pada di lokasi itu Mbak ya? Iya. Ada kantor kelurahan, kantor camat Ujung Tanah di sekitar situ. Di sekitar situ. Sekitar situ. Apa sih yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat di sana? Kenapa ada pembiaran seperti ini? Oke. Kalau saya solusinya pertama, tolong Pak Wali Kota bagi camat atau lurah-lurah yang sering terjadi di konflik daerah yang bisa mengatasi supaya dia dinonaktifkan saja. Dinonaktifkan. Iya, jangan hanya diberikan Pak Camat itu hanya tugas untuk membagi-bagi sembako, memungut pajak, Tapi ini yang lebih penting Pak, bagaimana menciptakan rasa aman, keamanan, kenyamanan di daerahnya. Itu sebenarnya gunanya seorang camat, seorang kepala pemerintahan di situ. Iya. Bukan hanya sekedar store saja ke bos. Ini yang perlu diperhatikan ke wali kota ini, terutama juga RT RW. Apa sih gunanya di sana, Pak? Apakah hanya sekedar bagi-bagi sembako? Apakah hanya sekedar membagikan itu kartu pajak kepada penduduk? Iya. Apa gunanya semua itu? Kalau tidak bisa menciptakan rasa aman di situ. Saya kira harus ini menjadi prioritas, menjadi perhatian dari Pak Wali Kota lah. Bagaimana? Saya kira kalau ini ditekankan kepada setiap pemerintah kecamatan, saya kira ini bisa diatasi konflik seperti ini. Itu jangan hanya sekedar dinilai itu kinerja para camat itu ketika bisa kebersihan, bagi-bagi sembako atau lain sebagainya, pajak, distribusi. Bukan itu hanya tugasnya Pak, tapi lebih dari itu. Bagaimana cara menciptakan keamanan di situ? Itu saya heran juga. Kenapa dia bisa berlarut-larut? Padahal itu kantor kecamatan lurah ada di situ. Polsek itu kurang lebih hanya sekitar 300 meter dari situ. Iya. Kenapa ini bisa berlarut? Yang kedua, betul, orang tua harus diikut sertakan situ. Kalau perlu, duduk bersama pemerintah, dari pihak kepolisian, orang tua, kasih tanda tangan itu orang tua. Kasih pernyataan situ, apabila anak Anda lengkap terlibat, maka Anda akan tangkap. Itu. Supaya ini ada perhatian mereka kepada anak-anaknya. Baik. Jangan anak-anak mereka berkeliaran di situ. Iya. Tapi kalau tidak ini dilakukan, jangan harap itu akan konflik terjadi di mana bukan hanya di Ujung Tanah ya, tapi seperti di Pak Widi, di situ juga dijalankan dia juga ada. Iya. Seperti itu. Dan yang ketiga saya kira, seolah-olah kepada pihak polisian, titik-titik yang rawan akan konflik, alangkah bagusnya di situ dibangun pos polisi yang permanen. Pos untuk keamanan di situ yang permanen. Iya. Supaya ini bisa mencegah, gak gampang pencegahannya. Itu. Tapi ini kan tidak dilakukan. Hanya datang pada saat ada laporan, setelah itu pulang. Itu. Jadi mungkin senada dengan pendapat Pak Abdullah Sewang dan Ibu Intan tadi ya, standby selama 24 jam setiap harinya. Ini kayak pernah kita bicarakan pada saat itu interaktif ya. Iya. Dengan pemerintah di sana. Itu sudah disusun itu. Alangkah baik jadi dibangun pos polisi yang permanen. Iya. Iya. Ini kan tidak. Hanya kalau datang itu kalau datang. Yang tidak datang juga, ada pembiaran di situ, dan konflik di sana berarti bukan hanya malam, tapi kapan saja bisa, siang, sore bisa terjadi di situ. Iya, jadi yang menjadi rasa di situ penduduk di situ, kita juga mau lewat tidak bisa. Takut juga ya? Ya takut juga, ada anak panah. Betul. Karena salah sasaran. Ini kan yang ditakutkan. Tapi toh
selama ini kurang lebih setengah tahun berlangsung, tapi kok tidak ada upaya. Kadang-kadang ada pembiaran di situ. Iya, polisi hanya datang pada saat ada laporan. Maaf ya, untuk tadi keterangan Pak Kapolsek Ujung Tanah, maaf Pak, saya tidak pernah lihat anggota Bapak di situ patroli. Hanya datang pada saat ada konflik. Kalau tidak ada, mereka tidak datang. Bahkan kalau ada konflik, mereka tidak datang. Yang ada itu yang perintis yang datang. Itu. Tapi sekarang saya sudah lihat, sudah beberapa hari di sana, ya aman karena sudah ada personil dari sudah ada personil ya. Angkatan Darat di situ. Angkatan Darat di situ berjaga-jaga di depan masjid itu di Jalan Barukan Raya itu. Di Barukan Raya, oke. Iya, ya, harapan saya mudah-mudahan ke depannya ini itu ada pos keamanan yang memang permanen dibangun. Permanen di ya? Ya di daerah sekitar situ. Supaya ini bisa mencegah. Ini pencegahan yang lebih bagus. Saya kira itu harus penting, terutama kepada Pak Wali Kota ini harus diberikan tugas yang lebih berat kepada camat dan lurah. Camat, lurah, RT RW Pak. Itu harus menjadi dasar penilaian juga berhasil atau tidaknya seorang camat di situ atau lurah. Kalau hanya dibebankan kepada kumpul pajak atau apa lain sebagainya, tapi tidak bisa menjaga keamanan di daerahnya, saya kira itu kurang baik saya kira. Maka ini harus ditambah lagi penilaiannya. Tadi yang kedua, orang tua memang harus diberikan tanggung jawab lebih besar terhadap anak-anaknya. Tadi kalau perlu dikasih tanda tangan di atas materai lah. Kalau diberikan pernyataan, kalau anak saya terlibat lagi, saya siap ditangkap. Oke. Jadi yang terakhir saya kira, kalau misalnya tidak dilakukan tidak bisa, maka perlu dilakukan tindakan yang terukur lah. Baik. Tindakan yang terukur, tidak apa-apa. Ini untuk keamanan, tidak apa-apa daripada kita menyayangi satu orang tapi mengabaikan kepentingan orang banyak, lebih baik hilangkan satu nyawa daripada mengorbankan orang banyak. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Jono yang ada di Makassar. Amin. Selamat pagi dari Pak Jono yang ada di Makassar ya. Senada mungkin yang disampaikan oleh Pak Abdullah Sewang dengan Ibu Intan, di mana para aparat kepolisian, para personil di sana diturunkan untuk terus siaga ya, menjaga. Ini mungkin dibangun pos permanen di seputaran Kecamatan Ujung Tanah, dan memang dari pihak setempat juga harus berusaha untuk mendamaikan sehingga diharapkan tidak ada lagi konflik yang bisa menyebabkan tawuran yang bahkan bisa menimbulkan kerugian dan rasa takut untuk masyarakat yang ada di sana ya. Satu penelpon kembali kita terima di Opini Publik Lintas Makassar pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Pak Wibi kembali, silakan dilanjutkan komentarnya Pak Wibi. Saya kalau subuh ini hari kan saya selalu ke Lelong lewat Barukang. Pernah berapa kali saya tertahan di situ Pak, di depan masjid itu. Depan masjid. Iya, karena di depan ada tawuran. Iya. Saling kejar-kejaran, sehingga kami semua langsung ya istilahnya cari selamat lah. Betul. Yang saya lihat itu kok mereka itu masih anak-anak ya, artinya masih anak-anak ABG ya. Oke. Nggak tahu di belakang itu adakah orang tua atau bagaimana yang mengkoordinir, kita tidak tahu. Tapi yang saya lihat itu anak-anak begitu. Dan ini terjadi setiap dulu ya. Iya. Setiap dini hari. Kadang-kadang juga siang. Tapi yang paling sering itu kalau dini hari itu. Pernah saya lewat di situ dini hari, kemudian saya pulang, itu di jalan berserakan batu-batu Mbak. Di jalan, di seputaran jalan di Barukang ya? Di jalan Sabutung, karena waktu itu saya mau ke jurusan Galang Kapal, itu di panjang jalan itu banyak batu-batu berserakan. Saya pura-pura tanya, kenapa ini Pak? Tadi malam tuh anak-anak baku perang, baku lempar batu. Menimbulkan keresahan juga ini di warga di sekitar situ Pak? Kita ini yang tidak tahu apa jadi resahnya. Betul. Iya, terputus kembali Pak Wibi yang ada di Makassar ya. Sebentar bisa bergabung kembali. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, saya hadirkan dulu satu informasi berikut ini sebelum kami kembali menerima partisipasi Anda untuk berkomentar di Opini Publik Lintas Makassar pagi. FM 94,4 FM. Kanal Inspirasi.
Pro 1 RRI Makassar. Anda dalam situasi keadaan darurat? 112 gawat darurat, laporkan kejadian Anda. Segera hubungi nomor darurat 112, bisa melalui telepon seluler maupun telepon rumah, atau melalui pesan WhatsApp ke 0811 400 112. Layanan panggilan darurat bebas pulsa untuk melayani masyarakat Kota Makassar dalam kondisi darurat. Informasikan lokasi Anda maupun patokan jalan. Ceritakan kejadian darurat yang Anda alami, petugas akan segera merespon pengaduan Anda dan menghubungkan secara cepat pengaduan laporan Anda. Seperti kecelakaan, kebakaran, kriminal, bencana alam, darurat medis, atau kondisi darurat lainnya yang mengancam jiwa Anda. Jangan lupa berikan nama dan konfirmasi telepon Anda. Ingat, layanan call 112 ini khusus untuk kejadian gawat darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Hobi bersepeda? Mau dapat hadiah? Yuk, semarakan rangkaian Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-76 tahun. RRI Makassar menggelar kegiatan fun bike hari Minggu 28 November 2021 pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah di pelataran RRI Makassar. Tunggu apa lagi? Ikuti dan meriahkan kegiatan fun bike RRI Makassar. Untuk pendaftaran, silakan langsung ke bidang layanan pengembangan usaha RRI Makassar, Jalan Riburane nomor 3, Makassar, atau bisa menghubungi kontak person di 0813 5513 7316 atau di 082 290 361 990. Pergi pakai sepeda, pulang bawa hadiah bagi yang beruntung. 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. .4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Sejenak aku pun terpana melihat dia di depanku. Dia menjerat hatiku, menatapku tajam. Sepuh di
waktu memuji dalam hatiku. Jangan pikir aku kan mencinta, ku hanya kagumi, hanya memuji. Jangan pikir ku kan mencinta, memuji. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang masih terus setia bersama kami di Opini Publik Lintas Makassar Pagi untuk edisi hari ini pendengar hari Jumat di 19 November 2021 masih bersama saya Arti Alfian yang mengawal Anda, dan topik kita ini terkait konflik warga Kecamatan Ujung Tanah kapan berakhir. Bagaimana komentar Anda? Kita kembali terima partisipasi pendengar untuk berkomentar. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Arti. Dari Pak Wahyu di Goa. Apa kabar ini Pak Wahyu? Alhamdulillah segar ya. Baiklah, langsung komentari topik kita di Opini Publik. Konflik warga Kecamatan Ujung Tanah kapan berakhir menurut Pak Wahyu? Konflik di bagian-bagian perasaan itu dari dulu ya. Dari zaman saya kecil, zaman saya remaja, bahkan zaman sampai sekarang ini enggak belum teratasi. Boleh dikata bergenerasi. Oke. Di sana, karena saya masih ingat waktu saya masih remaja itu, saya kan kalau pulang sekolah sering ke Jalan Cibulat Dalam. Iya. Nah itu 25 tahun yang lalu ya, waktu masih zaman saya sekolah. Dibilang lagi, jangan kudu datang nak, karena perangi orang. Bisa saja dulu bapaknya juga ikut perang-perang, sampai anaknya, sampai cucunya. Turun-temurun sepertinya ya. Pak Wahyu. Itu bergenerasi. Bahkan saya kan dulu besar di situ, Mbak. Saya dulu itu tinggal di daerah Borontai Paya, Berwangi. Sekitaran situ juga Pak Wahyu? Sekitaran situ. Saya agak jauh sedikit. Saya di sebelah kuburan ya. Nah, itu sering kita dengar ada lagi perang. Iya. Di sana lagi ada perang. Itu dari saya zaman kecil. Cuma dulu waktu saya zaman kecil itu perangnya pakai pate. Ketapel. Itu yang pakai batu. Nah itu dulu perannya, karena saya juga biasa dulu waktu masih kecil itu sering terlibat juga. Oke. Tapi sudah tobat ya. Sering perang-perang juga dulu saya. Terkadang masalah kecil, masalah apa saja. Tersinggung begitu. Jalan saja sedikit disenggol, sudah pernah lagi panggil teman. Seperti itu. Terkadang duduk, bahkan terkadang biasa kita duduk sama-sama. Ada pembahasan, terus sama-sama naik emosi, pulang panggil teman, ambil senjata, seperti itu. Jadi cuman ada sedikit agak menggelitik tadi waktu dibilang siapa tadi itu yang katanya Belanda saja bisa diusir. Ibu ini Intan, beda, penanganannya beda dengan penjajah. Oke, tapi kan kalau dipikir ini Pak Wahyu sudah sangat lama, bahkan sudah terhitung puluhan tahun. Kenapa sampai saat ini belum bisa berakhir Pak Wahyu? Ya itulah saya bilang, itu sebenarnya pengawasan harus lebih ketat. Orang tua juga. Dan ini yang kita tangani ini bukan menghabiskan, kita ini kalau perlu pembinaan yang seperti apa ini menurut Pak Wahyu? Di bawah umur, anak-anak remaja. Nah, jadi sebetulnya kembali kepada orang tua. Cuma yang saya takutkan jangan sampai juga orang tuanya dulu yang suka ikut perang. Akhirnya memberikan doktrin kepada anaknya sehingga anaknya lagi nih yang ikut perang. Ya seperti itu, karena memang seperti itu terjadi biasa gesekan awalnya dari misalkan pulang mengadu anaknya, siapa oh iya panggil Kianu, because dulu ada anak Deno, seperti itu. Oke. Terkadang hanya seperti itu, jadi kembali kepada orang tua, membina orang tua dan juga pengawasan dari pihak-pihak yang berwajib. Oke Pak Wahyu, tapi kalau pos yang permanen ya yang ada di sekitar situ. Tapi kalau kita berpikir ini sudah puluhan tahun pasti sudah begitu banyak pembinaan yang dilakukan. Jadi menurut Pak Wahyu ini susahkah untuk berakhir ini konflik Pak Wahyu? Sebetulnya tidak susah, kalau ada keseriusan. Yang kita bina sebetulnya itu pertama adalah orang tuanya. Oke. Karena itu anak-anak kecil itu hanya terkadang terprovokasi.
Misalkan ada yang senggol ke, siapa senggol kau nak? Ya anu kan, oh cocok nih panggil ke anu si Kalin di belakang. Oh ya nak lo sini kau dulu. Ada nu adek nu, kesana kau dulu ada adek nu. Seperti itu terkadang hal seperti itu yang terjadi. Jadi artinya kita kembali kepada orang tuanya dulu, pembinaan. Ya kan, jangan sampai justru orang tuanya yang ngomporin, karena itu yang kita khawatirkan, karena ini kan perang-perang ini, ya kan, artinya perang antar kelompok itu dari zaman dulu, dari zaman saya kecil dulu itu. Jadi bisa saja yang dulu perang-perang, bapaknya dulu ikut perang-perang, akhirnya sampai ke anaknya. Jadi kembali pembinaan kepada orang tua, karena bukan perang-perang itu, perang-perang kelompok ya, bukan baru kemarin, itu dari artinya dari zaman saya kecil, bahkan barangkali juga mungkin zaman saya belum lahir. Terjadi seperti itu, artinya bergenerasi. Jadi situ pembinaan itu kepada orang tua. Karena ini yang kita hadapi ini saudara-saudara kita, anak-anak kita. Bukan penjajah ya dalam tanda petik ya, kalau tanda penjajah ya tinggal diusir saja. Tapi ini yang kita ini adalah anak-anak kita, saudara-saudara kita, masa depan bangsa kita. Bukan berarti bahwasanya dari kecil dia sudah begini, dibawa besar tidak. Buktinya saya dulu dari kecil brengsek, tapi besar saya tidak brengsek. Jadi kenapa ada edukasi, ada pembinaan. Jadi kembali lagi kepada kedua orang tuanya kembali kepada orang tua, mereka terus dibina, digembleng. Bukan justru diberikan sanksi hukuman segala tidak. Oke lah, adalah efek jerah seperti itu. Misalkan diamankan atau bagaimana. Seperti itu. Karena mereka juga itu masa depan kita, masa depan bangsa kita. Mungkin saja kecilnya brengsek, tapi kalau besar nanti belum tentu menjadi orang yang sukses ya. Itu doa kita dan harapan bisa kita. Menjadi yang lebih baik. Baik Pak Wahyu. Seperti itu. Saya terserang dulu waktu kecil itu suka ikut perempuan juga seperti itu, main ketapel dulu. Waktu masih zaman saya anak-anak. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya tidak pakai lagi sistem seperti itu karena kita sudah tahu. Seperti itu. Baik. Jadi ini artinya butuh pembinaan. Butuh edukasi yang lebih besar lagi, terutama kepada orang tuanya. Karena yang saya bilang tadi, kita khawatirkan mungkin saja bapaknya juga dulu suka ikut perang. Atau mamanya mungkin suka ikut perang, karena dulu zaman itu bukan cuma anak laki-laki, juga anak perempuannya terkadang ikut ini. Seperti itu. Jadi ini perlu pembinaan edukasi yang lebih ketat lagi, lebih besar lagi, dan pos pengamanan. Yang permanen di sana. Karena mereka kalau udah lihat polisi pasti takut. Seperti itu. Artinya lebih bagus adakan pencegahan. Seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Arti. Terima kasih Pak Wahyu sudah memberikan komentarnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat balik ya dari saya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Makassar. Baiklah pendengar yang ingin berpartisipasi kembali di Opini Publik Lintas Makassar Pagi edisi hari ini Jumat 19 November 2021 dengan topik kita konflik warga Kecamatan Ujung Tanah kapan berakhir ya. Saya nantikan 0821 3333 9440 buat Anda yang ingin berkomentar di Opini Publik pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak Wibi kembali 3 kali ya. Lanjutkan Pak Wibi tadi. Tadi sampai batu berserakan ya. Batu berserakan dini hari di sekitaran jalan begitu. Iya, itu hari kan saya mau dari Lelong langsung mau ke jalan kapal. Mau lewat situ. Itu di sepanjang jalan tuh banyaknya batu-batu berserakan. Kata orang sih tadi malam terjadi tawuran di sini. Nah ini kan sering terjadi memang. Sudah lama. Tapi sekarang ada pos polisi saya lihat di situ. Di sudah ada ya? Ada pos polisi. Tapi ya kalau polisinya tidak ada, akan mulai lagi. Seperti daerah saya dulu, Rapokaling kan sering terjadi tawuran dulu. Sekarang aman. Sekarang sudah aman. Sekarang Rapokaling sudah aman. Cuma yang jadi masalah sekarang ini, yang saya bilang tadi, di Jalan Darul Ma'arif, pertemuan Adipura itu. Di situ sering terjadi tawuran. Sekarang ini, kadang-kadang malam hari, saya tanya kepada warga di situ, apa penyebabnya? Penyebabnya sepele, Mbak. Gara-gara layangan. Layangan? Iya, layang-layang putus. Bapu, ya istilahnya yang satu dapat dulan, yang satu ngomong saya juga dapat dulan. Akhirnya terjadi tawuran. Jadi sangat sepele sebenarnya permasalahannya Pak Wibi ya? Iya, sangat sepele, dan mereka juga masih berteman. Antara yang tawuran yang satu dengan itu, mereka masih saling kenal. Bahkan teman sekolah lagi. Iya. Tapi ya namanya anak-anak melapor ke keluarga, melapor ke teman-teman, ini bisa yang menjadi pemantik. Anak di bawah umur begitu kan emosional masih tinggi. Masih istilah masih darah muda, darah anak-anak yang menggebu-gebu. Iya. Saya bilang kenapa bisa begitu? Gara-gara lain-lain, kata sih warga di sini saya tanya.
Jadi ini kalau di tempat saya itu dalam hari itu biasanya paling sering malam hari. Di saat orang sedang tidur itu anak-anak malah begadang. Begadang bukan untuk apa, untuk taburan. Ya, mengenai itu di ujung tanah itu yang sudah lama ya. Saya sudah berapa tahun yang lalu. Saya kalau lewat situ, saya lihat dulu keadaan situasinya was-was. Kalau aman-aman ya saya langsung ke lelong. Kalau dari lelong sudah beli ikan, saya juga lihat dulu perapatan itu. Akan ada perapatan itu di situ. Yeah. Ya, saya kalau aman, saya lanjut ke galangan kapal. Yeah. Ini sudah lama terjadi ini. Jadi sebenarnya solusinya menurut Pak Wibi ini seperti apa? Karena ini menurut Pak Wahyu tadi sudah berpuluh-puluh tahun sebenarnya konflik-konflik ini terjadi, Pak Wibi. Ini kalau menurut saya agak rumit ya. Karena orang tua, kalau saya dengar komentar warga di situ, orang tua kadang-kadang juga ikut membantu. Oke. Ya, ini jadi susah juga ya untuk memutus rantai tawuran ini, rantai konflik ini. Iya, Pak padahal mereka kan bukan orang lain, mereka teman juga itu. Antara kelompok yang satu, kelompok yang lain, mereka juga saling kenal. Tapi yang tak tahu kenapa mereka begitu. Dulu Mbak ya, di perapatannya itu Jalan Sabutung Baru, itu dulu ada pos polisi di situ. Saya pernah lihat dulu berapa tahun yang lalu itu. Jadi kalau dari galangan kapal kita masuk ke Sabutung Baru, kan ada perapatan di situ. Ada pos polisi di situ dulu. Tapi sekarang posnya sih masih ada, tapi polisinya nggak ada. Polisinya tidak ada. Ya, masih ada di situ, malah sudah dibangun permanen itu. Jadi harapannya karena pos polisinya sudah permanen ini para personil juga harus standby di situ 24 jam, Pak. Iya, dulu kan ada, Mbak. Ada di saya lihat dulu ada. Tapi sekarang kok nggak ada. Padahal posnya sudah baik itu saya lihat itu. Jadi harapan kami ya, bagaimana ya, orang tua juga di harapan anaknya. Nah, kadang-kadang juga dia ikut-ikut memberi support kepada anaknya. Jadi sebuah rumit lah. Tapi yang penting ya, setuju dirikan pos di situ, pos di sekitar situ toh, bangun pos di situ, tempatan personil polisi di situ. Baik kita juga tidak terganggu lah. Saya kalau ke lelong itu kalau subuh-subuh dini hari sudah sholat subuh, itu was-was di situ Mbak. Lihat di situasi. Kalau keadaan aman baru bisa lanjut. Kalau tidak saya muter lagi Mbak jauh. Baik. Ya itu Mbak, terima kasih. Terima kasih Pak Wibi yang ada di Makassar. Memang sangat menimbulkan keresahan, ada juga perasaan was-was ketika masyarakat ingin berkunjung ke suatu tempat yang notabene tempat itu rawan konflik atau bahkan tawuran. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah berpartisipasi memberikan komentarnya di Opini Publik Lintas Makassar Pagi Mendengar untuk edisi hari ini, hari Jumat 19 November 2021. Ada Pak Syamsul Bahri yang ada di Makassar, Bunda Sofi juga di Papua Permai, terima kasih. Pak Wibi yang ada di Makassar, Pak Abdullah Sewang di Makassar juga, terima kasih sudah memberikan komentarnya, opininya ya. Juga Bu Intan yang ada di Takalar, Pak Jono yang ada di Makassar, terima kasih. Dan Pak Wahyu yang ada di Goa, terima kasih juga sudah memberikan komentarnya terkait konflik warga Kecamatan Ujung Tanah kapan berakhir. Dan sebentar pendengar, di Dialog Lintas Makassar Pagi untuk edisi hari ini jam 9 hingga jam 10 waktu Indonesia Tengah, topik ini akan kembali dibahas ya, dengan judul topik mengakhiri konflik antar warga Kecamatan Ujung Tanah Makassar. Sebentar ada narasumber AKBP Kadar Islam, beliau adalah Kapolres Pelabuhan. Ada juga Pak Haidar Said SIP MSI Camat Ujung Tanah, dan ada Pak Dr. Syamsul Bahri yang merupakan sosiolog, dan sebentar juga akan dipandu oleh rekan kami Alfianus Baga. Saya Arti Alfian menutup kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Bagai bingkisan pertama, tak sabarku
ya pendengar Pro 1 RRI Makassar, surat cinta dari Titu akan mengantarkan kita di jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi.